Sebenarnya teman-teman, Al-Quran itu tidak pantas dikatakan kitab suci. Al-Quran itu adalah kitab dunia dunia hewan-hewanan dan perbintangan. Loh, nggak percaya. Bang, ada hadisnya itu, Bang. sebentar, tenang. Anda setuju tidak bahwa Al-Quran tidak pantas dikatakan kitab suci, tapi Al-Quran lebih pantas dikatakan kitab hewan-hewanan? Nggak percaya lah, Bang, soalnya nggak ada. Jangan dibisukan. Bang, jangan dijeda, Bang. Coba kamera taruh dulu yang bagus, tenang. Tenang ya. Tenang udah. Tadi tolong teman-teman, kalau muslim, kalau kalian nggak senang ini datang ke Mabes Polri. Datang ke Mabes Polri, saya yang bilang, ya. Gini. Tadi saya katakan Al-Qur'an tidak pantas dikatakan kitab suci. Al-Qur'an lebih pantas dikatakan kitab hewan-hewanan. Kenapa saya katakan lebih pantas dikatakan kitab hewan-hewanan? Ayo kita buka. Ada nggak di situ surat semut? Surat laba-laba? Biarin, Bang. Surat sapi betina? Saya tuh Wah, itu nama-nama Quran itu surat hewan, lari dia. Nekat yang nyata. Surat gajah, surat semut, surat laba-laba, surat sapi betina. Makanya saya bilang Al-Quran lebih pantas dikatakan kitab hewan-hewanan. Nekat yang nyata ini. Lu kenapa dikasih nama hewan-hewan? Gimana? Bang, jangan jelek-jelekin. Lu bener, isinya tuh bener. Nggak percaya kamu? Nah, nekat. Gimana sih? Aduh. Yang saya katakan itu bener. Saya nggak ngarang. Isi Quran itu memang nama-nama hewan. Gimana Anda ini? Sungguh nekat yang nyata. Kok dosa besar? Datang ke sini biar saya tunjukin nama-nama surat di dalam Al-Quran. Kamu kan bacanya Arabnya. Kamu nggak tahu itu artinya hewan-hewanan. Al-Baqarah aja kamu nggak tahu apa artinya. Ustadz Fikri, silakan nyalakan kamera Anda. Macet. Ini lagi. Sudah tidak bisa punya daya upaya untuk membantah. Tidak punya daya upaya untuk menjawab. Apakah yang saya katakan benar atau salah? Bahwa nama-nama surat itu nama-nama hewan. Aduh. Oke, kita kasih naik ada siapa ya? Al-Amin. Mana tadi Al-Amin ini? Al-Amin. Ya, Al-Amin, silakan nyalakan kamera, bro. Muslim, Bang. Al-Amin, Muslim, Bang. Ya. Oke, arti Al-Amin itu apa, Bang? Betul. Amanah. Jujur dan terpercaya gitu ya. Iya. Oke. Salah satu gelar Muhammad itu adalah Al-Amin, betul? Iya, betul. Apa arti Al-Amin? Saya Nabi Muhammad daripada Paulus. Saya sulit nyari orang Islam yang nyambung kalau diajak ngobrol. Bang, tenang. Ini asal dari mana, Bang? Malaysia? Oke. Malaysia? Iya. Malaysia atau Aceh? Betul. Malaysia. Muhammad bergelar Al-Amin yang artinya jujur dan terpercaya, betul?
Betul. Muhammad mengajari boleh berbohong, betul? Dalam sesetengah situasi saja. Oke. Bagaimana Anda percaya Muhammad orang yang jujur dan terpercaya di detik yang sama dia ngajarin boleh bohong? Berat saudara. Sulit ini, sulit. Sorry. Bang, jangan begini-begini bang, nggak punya jenggot. Apa yang mau Anda utarakan ke sini? Silakan. Tadi saya ada dengar abang cakap Nabi Muhammad itu menerima wahyu dalam gua. Betul? Bukankah literasi Islam mengatakan demikian? Ya, tapi saya abang cakap yang gua Hira itu gelap. Oke. Apakah zaman Muhammad sudah ada lampu, Gua Hira bang? itu Gua Hira tu kecil aja. Dia takkanlah gelap. Cahaya matahari pun dia je masuk. Oke. Dia paling pun 2 orang je. Takkanlah Gua Hira gelap. Oke. Yang namanya gua itu adalah sebuah tempat ya, sebuah lubang begitu. Dan di situ pasti tidak ada pencahayaan karena dia masuk ke dalam lubang, betul? Maka secara logika berarti gua itu tempat yang gelap, betul? Gua Hira. Kayaknya dia sinyalnya, teman-teman. Oke, bang, perbaiki sinyal dulu, bang ya. Perbaiki sinyal dulu. Nanti kalau sudah bagus, datang lagi ke sini. Bahasa saya jadi belepotan kan. Oke, kita kasih naik. Ada Binjai belajar mengemudi. Waduh, Binjai belajar mengemudi. Ya, silakan bang, nyalakan kamera. Masuk di Steam. Sini. Halo, salam bang. Shalom, Kristen bang. Iya, Kristen bang. Kristen. Sebentar. Ini abang buka belajar mengemudi. Iya bang. Oh. Akunnya bang, cuman akunnya aja itu bang. Kenapa nggak pakai akun asli? Ini akun asli. Iya. Ini akun kita, asli. Bang. Apa bang? Abang ini akun asli. Iya, akun asli. Abang asli. buka setir mengemudi. Iya, belajar mengemudi bang Di Binjai. Iya betul. Oke, baik teman-teman. Ini ada saudara. Abang Kristen. Kristen bang, Kristen. Oke, baik. Protestan. Baik, jadi kepada teman-teman yang di Binjai dan sekitarnya, kalau teman-teman mau belajar mengemudi, nah boleh nih sama abang ini, ya silakan. Ini saya bantu untuk mempromosikan, ya. Tapi kalau belajar ngemudi yang benar tapi bang ya. Iya bang, kita belajarnya sampai bisa. Iya sampai bisa. Oke itu ya, sukses bang ya. Amin. Terima kasih Tuhan memberkati. Tapi kalau yang belajar mengemudi perempuan nanti diminta nomor HP-nya sama abang nih. Boleh bang, boleh gak apa-apa. Oke lah ya. Kalau ada yang Kristen punya akun usaha itu saya promoin gitu loh. Artinya kita saling support. Kita saling, apalagi ekonomi ya, kita support bisnis Oke, gitu aja bang ya. Saya turunkan ya bang ya. Oke. Makasih bang. Sama-sama saya turunkan ya. Jadi teman-teman, terutama yang Kristen, kalau punya akun bisnis begitu ya, entah itu Anda jualan makanan kah, Anda jualan apa, saya senang mempromosikan akun Anda supaya orang-orang Kristen tuh ekonominya pada bagus-bagus, gitu ya, seperti itu. Oke, ya kita support bisnis Kristen. Kalau ada orang-orang Kristen punya bisnis itu kita support. Begitu ya, begitulah cara kita memperkuat ekonomi kita. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Ada bentar ya.
Kita kasih naik ada sebentar. Santri. Sebentar. Aduh. Sabar ya teman-teman ya. Ini terlalu banyak yang mengajukan permintaan naik, ada 93. Ada 93 orang teman-teman yang mengajukan permintaan naik. Coba kita kasih naik ada. Saya pilih dulu ya, sabar ya. Saya pilih dulu ada. Mana tadi santri ya? Tenggelam di bawah dia teman-teman. Santri. Oh hilang. Kita kasih naik ada Efran. Coba Efran. Oh bukan Efran ini, Afung. Ya, aku dipanggil. Iya, Afung, silakan nyalakan kamera Afung. Halo Afung. Halo. Ya, silakan Bang nyalakan kamera. Muslim Bang. Di mana kameranya Bang? Saya bantu dari sini ya. Oke, tuh sudah. Silakan Anda terima. Oh enggak, begini aja. Saya cuman kasih info aja Bang. Nggak mau lihat mukanya. Di sini wajib menyalakan kamera Bang Afung. Ini info buat yang iklan-iklan abang itu. Mau kasih tahu yang di Facebook tuh saya ada lihat. Itu kan ada nomor rekening iya, abang. Bang. Tapi harus nyalakan kamera loh Bang. Nanti muka saya diteror saya Bang. Kenapa Bang? Informasi aja Bang. Informasi di Facebook saya ada lihat tuh. Akun palsu ya Edis TV. Kalau saya nggak punya akun Facebook Bang, saya punya akun Facebook tapi itu nggak pernah bahas agama. Ya maksud saya kasih info ke abang. Itu dia kan tampilkan apanya ya, BRI. Namanya Edisi Dabutar. Ya kalau itu udah bener saya. Kalau nomor rekeningnya kalau atas nama saya itu benar. Gimana? Di bawahnya ada lagi, bukan BRI. Dia BCA Mandiri. Tapi bukan nama abang Bang. Nah kalau bukan nama saya udah pasti bukan saya. Iya kasih info aja. Iya. Makanya teman-teman saya beritahu. Tapi saya turunkan dulu Bang ya. Oke. Oke saya turunkan dulu. Begini teman-teman. Ini tolong teman-teman ini ya. Ini saya hilangkan dulu ya. Teman-teman saya ini Edis TV ya. Saya itu tidak punya akun di Facebook. Saya punya akun di Facebook nggak bahas. Duh gimana sih bahasa saya ini kok jadi belepotan begini sih. Gini. Saya punya akun di Facebook, tapi akun saya itu tidak pernah ngomong bahas agama. Yang di Facebook saya itu kenal sama saya. Kalau nggak kenal pasti nggak berteman. Mau ngajukan pertemanan pasti nggak saya terima. Kalau kalian lihat akun Edis TV di Facebook bahas agama, itu sudah pasti bukan akun saya. Ada Edis TV begitu ya, followersnya sampai 200.000, 300.000. Itu bukan punya saya. Tapi sebagian saya lihat mereka memajang nomor rekening saya. Pokoknya gini aja, biar gampang. Kalau teman-teman mau support saya, kan nama itu muncul sendiri di bank itu. Kalau kalian mau melakukan transfer, keluar nama pemilik rekening itu. Kalau namanya bukan Edis, itu pasti bukan saya, palsu gitu loh. Kalau keluar nama saya, berarti itu saya. Gitu saja, sederhana, simple. Gitu. Kalau muncul namanya Joko, Tono, Susilo, nah itu udah berarti akun palsu. Tapi kalau keluar muncul nama saya Edis begitu, ada lanjutannya di belakang, itu pasti nomor rekening saya. Begitu. Itu ya caranya.
Oke, kita lanjutkan kembali. Kita lanjutkan kembali ya. Kita kasih naik ada Naila. Coba kita kasih naik Kenan ya. Kenan Ardiansyah. Kenan Ardiansyah. Selamat malam Kenan Ardiansyah. Iya, malam juga Bang. Silakan Kenan Ardiansyah, nyalakan kamera Anda. Minta maaf Bang, belum bisa soalnya pengikut baru berapa Bang. Oh iya, Kenan Anda muslimah? Saya Kristen Bang, tapi saat ini pacaran dengan agama Islam. Coba Pak pakai akun pacarmu gimana supaya bisa nyalakan kamera? Karena kalau di sini tuh wajib menyalakan kamera. Oh, begitu ya Bang. Iya. Tapi HP-nya dia bawa, dia kirim kerja Bang. Oh iya, baik besok-besok ya kalau sudah kerja ya. Kalau sudah nggak kerja ya. Oke? Ya Bang. Baik, saya turunkan ya. Saya turunkan. Kalau jelas nggak saya blokir teman-teman. Dia naik ke sini ada yang mau diomongin tuh jelas nggak saya blokir. Yang saya blokir tuh gini, naik ke sini terus ketawa, siapa yang naikin saya? Ah itu saya blokir itu kalau orang kayak begitu. Nah, udah wajar diblokir itu. Oke, kita kasih naik ada Dian Rusdiono. Oke, Dian Rusdiono. Ya, Dian Rusdiono. Halo. Silahkan nyalakan kamera Anda, Bang. Dian Rusdiono. Muslim atau gimana, Bang? Muslim, Bang. Ya, silakan, Bang. Nyalakan kamera. Ayo kita diskusi, kita ngobrol dengan baik. Yuk, silakan. Saya bantu dari sini, Bang. Tuh, sudah. Silakan. Gimana caranya? Sudah saya kirimkan undangan untuk menyalakan kamera. Silakan Anda pilih setujui atau simpan. Baik. Belajar dulu ya Bang ya cara menyalakan kamera ya. Belajar dulu. Sabar ya kita teman-teman ya, sabar. Karena banyak juga saya dengar Bang, saya download aplikasi TikTok cuman gara-gara pengen diskusi Bang. Jadi saya nggak ngerti ini cara gunainnya. Ya belajar dulu lah ya. Oke, kita kasih naik ada EY. EY. Silakan EY, nyalakan kamera Anda. Halo EY. Ini muslimah ini teman-teman. Profilnya jilbab. Ya EY, silakan nyalakan kamera. Laki-laki. Kenapa Bang profil perempuan tapi pemilik laki-laki ini? Muslim Bang? Muslim Bang. Ya, apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Jangan Bang, tarik napas. Tarik napas, hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan. Jangan panik Bang. Saya lihat dari raut wajah Anda itu panik gitu. Tenang. Relax. Ya, apa yang mau Anda katakan? Tapi katanya ini Bang, Tuhan Yesus mati. Tapi katanya ini Bang, Tuhannya Yesus mati. Maksudnya gimana itu? Ya, Tuhan Yesus pernah mati nggak? Iya. Dan bangkit kembali pada hari yang ketiga. Sedangkan Tuhan Anda Muhammad masih di kuburan sampai saat ini. Bukan Tuhan Bang. Muhammad itu ya baik. Di dalam Quran ada kata Tuhan nggak Bang?
Ada bang. Kalau ada dalam Al-Quran kata Tuhan, saya lompat dari Monas bang. Coba tunjukin di mana kata Tuhan dalam Al-Quran. Ya karena yang Tuhan itu Allah bang, bukan Muhammad. Pasien lama ini. Bang, Anda bilang Muhammad bukan Tuhan. Ya karena dia nabi bang. Oke, sekarang saya tanya, Tuhan dalam bahasa Arab itu apa? Menceret. Tuhan itu bahasa Indonesia bang, bahasa Arabnya adalah Rob. Tahu itu? Tahu bang. Menurut kaidah bahasa Arab, Muhammad itu Rob nggak? Kan dia nggak mengklaim dirinya Tuhan. Ditanya apa? Bang, menurut kaidah bahasa Arab, Muhammad itu Robnya umat Islam nggak? Ya, Rob bang. Iya, dia sudah mati, betul? Tapi dia kan nggak mengatakan kalau dia Tuhan. Iya, karena dia bukan orang Indonesia, gimana? Dia bukan orang Indonesia, maka tidak mungkin keluar kata Tuhan dari mulutnya. Ya karena dia berdoa sama Allah bang, bukan dia mengatakan dia Tuhan. Sulit ini ngomong sama gini, nalarnya susah. Bang, tadi Anda katakan kepada saya, apa Yesus pernah mati? Saya jawab iya. Apakah Yesus Tuhan Anda? Saya jawab iya. Nah, kata Tuhan itu bahasa Arabnya adalah Rob. Jadi kalau kita rubah, tenang bang. Jadi kalau kita rubah, apakah Yesus itu Rob Anda? Saya jawab iya. Apakah Rob Anda pernah mati? Saya jawab iya. Dan tapi Rob saya hidup kembali. Nah sekarang saya balik kepada Anda. Tadi Anda mengatakan Muhammad itu Rob Anda, betul? Tapi saya nggak menganggap Tenang. Tadi Anda mengatakan Muhammad itu Rob Anda, betul? Pokoknya saya nggak menganggap. Menceret. Sulit. Bagaimana Anda mempermasalahkan setiap hari kepada saya, Rob saya mati lalu bangkit kembali, sementara Robmu mati nggak bangkit. Gimana sih Anda ini? Sulit yang nyata. Nabi Muhammad bukan ini bang, bukan Tuhan bang. Karena Anda ngomongnya bahasa Indonesia. Coba Anda kembali ke bahasa Arab. Mencret Anda. Nabi Muhammad Tuhan. Dia mengakui cuma Tuhan itu cuma satu, yaitu Allah. Bang, saya tadi sudah bilang sama Anda berkali-kali, Tuhan itu bahasa Indonesia. Al-Quran bukan bahasa Indonesia, setuju? Ya kan kami nggak mengakui kalau Nabi Muhammad itu Tuhan. Dari mana datangnya? Ya, tidur di bawah dulu bang. Tidur dulu di bawah sana, biar tidur. Atau makan sana, biar enak. Aduh, susah. Orang Islam, saya cuman mau ngomong sama kalian. Kalau kalian nggak ngerti Quran, nggak ngerti hadis, nggak usah ngomong agama Islam. Orang yang ngerti Quran, yang ngerti hadis sudah mengakui Muhammad Robnya umat Islam. Rekam dan tolong bagikan. Sampaikan rekaman ini ke Mabes Polri. Bilang begini, agama apa yang Robnya adalah mayat? Agama Islam. Siapa yang ngomong bahwa Robnya adalah mayat? Orang Islam, orang yang ngerti agama Islam. Anda tidak percaya bahwa seorang Islam mengakui itu di hadapan saya? Ketika seorang Islam mengerti agama Islam, ketika orang Islam paham agama Islam, mengerti agama Islam, berdebat dengan Edis TV, dia akan mengakui bahwa Muhammad itu adalah Robnya umat Islam. Dan Robnya orang Islam itu adalah mayat dalam kubur. Perhatikan ini. Agama apakah yang
Tuhannya adalah mayat? Kami. Agama apa? Islam. Jadi jangan kau bilang-bilang Tuhannya orang Kristen mati. Tuhanmu yang mati sampai sekarang ada di kuburan. Nekat yang nyata. Bertaubatlah kalian, bertaubat. Para penuhan mayat dalam kubur. Yo silakan. Marah-marah kalian, ngamuk, kejang-kejang, membantah nggak bisa, lapor polisi nomor 1. It's me, Pei Sagala. It's Bentar, me, Bang. Pei Sagala. Silakan nyalakan kamera Anda. Bentar. Aduh, kumaha It's ya me, caranya? Muslim. Muslim, Bang. Lu Muslim. deg-degan. Silakan, tenang, tarik napas dulu. Hembuskan. Udah. Wah, Bang. ya. Silakan, apa yang mau Anda utarakan? Gimana ya ngomongnya? Kan saya Muslim. Terus beberapa kali saya bermimpi, di dalam mimpi itu ada cahaya putih, terus ngomong gitulah. Aku datang sebagai terang untuk kamu tinggal di dalam kegelapan gitulah. Udah 3 kali. Sebentar, yang jelas dulu. Aku tanggal gitulah, maksudnya coba yang jelas. Tenang, makanya tenangin diri dulu, tenang. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan. Sampai tremor. Oke, baik. Silakan. Jangan gemeteran. Yuk, silakan. Iya. Aku kan mimpi 3 Oh, kali. gini, kita konfirmasi gini. Kita tes dulu, nggak boleh orang ngaku-ngaku gini. Di channel saya tidak boleh orang ngaku-ngaku. Kalau di channel Muslim ngaku-ngaku banyak itu. Gini. Jadi sekarang masih Islam. Bang, di KTP. Jangan Iya, nunjuk masih. KTP, nanti kena ban. Bagaimana kami tahu gini, ujian seseorang itu Muslim atau enggak diuji dari cara membaca huruf-huruf Arab. Coba silakan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sah ini Muslim. Ya. Apa yang mau Anda utarakan? Yuk. Banyaknya kejadian di hidup aku, terus aku berusaha buat mendekatkan diri kepada Allah gitu. Tapi di situ nggak ada ketenangan. Tapi berusaha buat menerima semuanya gitu. Terus aku mimpi, di dalam mimpi itu ada cahaya putih, terus kayak ngomong, aku datang sebagai terang untuk kamu yang tinggal di kegelapan. Kayak gitulah, kurang lebihnya gitu. Karena nggak terlalu nggak terlalu jelas lah gitu. Lupa lagi. Itu beberapa kali. Nah terus pas aku berdoa lagi pas mau tidur, ya Tuhan Yesus, kalau memang Engkau ada gitu, tunjukin sedikit aja sorga gitu. Sebentar, Anda muslimah tapi doanya ya Tuhan Yesus ini. Saya semakin bingung ini. Sebentar. Ini saya agak sedikit pening gini. Dari logat Anda bicara, Anda berasal dari Jawa Barat, benar? Ya. Tapi dari nama Anda sepertinya orang Batak. Bukan, kan Pei itu nama panggilan. Pei itu kalau diplesetin peot gitu, kurus gitu. Jadi Pei gitu. Pei Sagala. Sagala itu apa artinya? Kalau Sagala tuh segala gitu. Oh, berarti ini mah asli nenggelis ya mah. Allah. Tadi saya mikir ini orang kayaknya udah blasteran antara Sunda sama Batak, itu campur-campuran. Oh, ternyata asli Sunda. Asli Sunda. Allah. Ya, lanjut. Tapi kok Sunda kok ngomongnya berdoa Tuhan Yesus kumaha
Karena aku pernah ngechat juga sekretariat gereja. Terus bilangnya ya udah Neng, kalau misalkan emang mau ibadah gitu, coba ibadah gitu. Berapa kali diundang ibadah ke gereja. Kenapa tapi tidak sampai datang? sekarang, beberapa kali datang. Gini, jangan sebutin lokasinya, nama gerejanya aja apa? Santa Maria Fatima. Oke, udah ketahuan langsung lokasinya itu nanti ya. Ya oke, coba lanjut. Terus gimana, enak nggak gitulah pokoknya. Ya nyaman gitu, tapi masih ada yang ngeganjel di hati, ngerasa masih ragu-ragu gitu. Apa itu? Ya pengen ada apa ya, biar nggak ragu gitu, gimana buat meyakinkannya gitu. Baik, ini kayaknya tugas-tugas gereja-gereja ini ya. Gini, kalau saya itu jadi nanti jadi promosi gereja. Gue serba salah ini. Ada nggak di situ gereja Kristen? Ada. Coba mampir ke gereja Kristen, terus datang ke sana, temuin yang namanya kepalanya, pimpinannya. Biasanya gereja itu ada kepalanya, ada gembalanya. Nah, tanyain, karena Anda seorang wanita, biasanya ketemu dengan istrinya. Saya mau dibimbing untuk mengenal Yesus, begitu. Ya kayak masih gimana sih cara ngeyakinin aku biar bener-bener apa ya, biar bener-bener hati teh mantep gitu. Iya, pertama-tama sebenarnya kalau mau bener-bener dari pondasi yang paling kuat, belilah Bible atau Injil, kemudian buka dan baca dan pelajari. Apa yang Yesus katakan di dalam Bible? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tadi mimpi ya, mengenai terang ya. Nah, Yesus berkata, akulah terang dunia. Saya kutip saja ayat-ayatnya ya. Saya bantu nih. Saya bantu ya. Saya balikan dulu kamera saya. Kita baca Yohanes pasal yang ke-9 ya. Yohanes pasal yang ke-9. Saya balikkan kamera saya. Semoga kutipan dari Injil ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal di hati Anda. Oke ya. Ini Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-9. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia." Ketika kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, sebab selama masih siang akan datang malam di mana tidak seorang pun dapat bekerja. Selama aku di dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi. Dan berkatalah kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, lalu ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini orang yang selalu mengemis?" Ada orang yang berkata, "Benar, dia inilah." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu."
Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu dan seterusnya ya. Anda bisa baca lagi selanjutnya di sini karena terlalu panjang. Nah, di sini Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah terang dunia. Jadi barang siapa berjalan bersama dengan Yesus, maka dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Intinya datang kepada Yesus, mendekat kepada Yesus untuk mendapatkan pengajaran-pengajaran dan mendapatkan jalan kebenaran. Seperti itu. Ya, makasih ya Bang ya. Ya, untuk Maaf lebih ngomongnya belepotan. ya, untuk lebih jelasnya itu datang kepada gereja-gereja terdekat, datangi di situ pemimpinnya, kemudian mengadakan percakapan dengan mereka supaya Anda diberikan nanti pengertian yang mendalam. Tugas saya itu adalah untuk menyadarkan orang-orang Islam dari Islamnya dulu. Nanti mengenai selanjutnya itu tugas bapak-bapak gembala gereja seperti itu. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya mau kasih tahu nih. Kita kan ngomong terang di dalam Kristen. Terang di dalam Kristen itu adalah Yesus ya. Anda tahu terang dalam Islam itu apa? Nah, kalau terang dalam Islam itu betisnya wanita surga. Nah, nggak percaya dia. Iya. Kan cuma Kalau Islam turunan, Bang. bagaimana? Kan cuma Islam turunan. Maksudnya gimana? Ya cuma turunan aja yang Islam. Ya dari lahir Islam gitu. Keluarga Islam. Baik. Jadi begini, kalau kita mendengar ajaran Kristen, tadi sudah kita dengarkan ya, bahwa terang dalam Kristen itu adalah Yesus. Apa terang dalam agama Islam? Coba dengarkan ini, dengarkan. Nih ya, saya putarkan ya, sebentar. Ini pernyataan Ustadz. Dalam sebagian hadis Nabi menyebutkan ada di antara penduduk syurga Allah berikan 70 bidadari. Yang apabila betis mereka saking putihnya, apabila ditampakkan ke dunia bisa menerangkan seluruh dunia yang gelap. Jadi itu harus Anda ingat. Di dalam Kristen, terang dunia yang menerangi umat manusia di dalam kegelapan itu adalah Yesus. Ada ayatnya bahwa terang telah datang ke dunia, bangsa-bangsa yang berjalan dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Siapa dia? Dialah Yesus. Tetapi terang di dalam agama Islam yang menerangi dunia adalah betis wanita. Itu bedanya Islam dan Kristen. Silakan Anda pilih. Ya, kalau Anda sehat, pasti Anda akan memilih Kristen begitu. Sehat Bang, sehat. Iya. Oke, begitu. It's me, Pei Sagala. Bentar, apa lagi? Silakan. Sedikit lagi boleh. Apa itu? Sambil mau promosi. Apa itu? Aku jualan risoles. Siapa tahu gitu yang deket-deket Jatinangor, boleh mampir. Atau bisa kalau misalkan mau dibagiin, bisa kontak dulu. Silakan. Gitu Jatinangor ya. Nah, kalau di Jatinangor boleh nanti Anda cari gereja di sekitar Jatinangor. Tapi pelan-pelan. Nanti Anda yang inbox banyak ini. Anda ngaku muslimah ya. Anda begini. Pasti nanti banyak yang inbox. Nggak apa-apa, dihadapi saja. Atau ajak mereka berdebat begitu. Bilang sama mereka. Iya, kalau yang menerangimu betis wanita, kelakuanmu akan tetap seperti itu gitu. Ya. Oke, hanya itu ya. Terima kasih banyak. Iya. Baik, sama-sama. Saya turunkan ya. Saya turunkan. It's me, Pei Sagala. Oke, baik, saya turunkan. Iya, teman-teman ya. Ya, kita tidak tahu ya. Orang naik ke sini motifnya apa segala macam itu kita tidak tahu. Tapi saya sarankan begini. Orang-orang Kristen jangan terlalu cepat kalian itu kalau ada orang jadi Kristen terlalu cepat. Jangan. Kita itu harus benar-benar menyelidiki, menelusuri seseorang. Karena banyak orang pura-pura jadi Kristen terus
hanya pansos terus hanya ada modus tertentu, enggak. Kita harus benar-benar teliti ini. Begitu juga Pak Gembala, Bu Gembala gereja. Kalau ada orang mau jadi Kristen, diperiksa dulu orangnya. Jangan-jangan dia modus begitu. Jangan-jangan untuk ini saja begitu. Jangan-jangan cuma mau nikah aja ini orang. Tapi benar-benar dia harus memiliki pondasi dasar, benar-benar dia harus memiliki pengetahuan yang benar tentang iman kekristenan. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Rehat. Saya sudah tidak live 3 hari ini, lagi menggebu-gebu ini saya mau live. Tapi kita sudah live lama ini, sudah berapa jam teman-teman? Sudah hampir 3 jam. Biasanya saya kalau 3 jam udah letih lesu mulai. Lanjut. Baik, ya lanjut. Tapi sebelum lanjut teman-teman ya, saya sekali lagi mengumumkan, teman-teman, kita ada mission trip atau kita ada mau kunjungan ke Oklahoma City. Saya mau berkunjung ke Oklahoma City. Nah, mengenai apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka rumah apologet, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mau mensupport, saya balikkan dulu kamera saya. Sebentar, saya balik dulu aja kamera saya ke belakang, biar jelas. Bagi teman-teman yang mau mensupport, ini ada dana khusus, teman-teman. Dana khusus kunjungan ke Oklahoma, teman-teman. Bagi teman-teman yang mensupport, bisa support saya di situ ya. Jadi ini dananya bukan masuk ke rumah apologet, tapi masuk dana khusus untuk kunjungan ke Oklahoma. Karena dalam kunjungan itu nanti kita melakukan hal-hal yang berhubungan dengan rumah apologet. Tetapi dalam kunjungan itu teman-teman kita memerlukan juga sedikit dana. Jadi kepada teman-teman yang mau mensupport, teman-teman bisa support ke situ ya. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Ini mandiri. Biasanya kan yang BRI ya, kalau ini yang mandiri. Oke, itu saja dulu. Kita lanjutkan kembali. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Kalau sudah tangkap layarnya, kita kembali lagi diskusi seperti biasanya. Saya balik lagi kamera saya. Iya. Kita kasih naik ada sebentar. Sabar ya. Ini ada huruf Ibrani nih. Siapa nih hurufnya? Huruf Ibrani. Iya bang, karena saya tidak bisa membaca huruf Ibrani ya, saya akui saja. Ya silakan nyalakan kamera. Halo bang. Halo. Oke, baik, saya turunkan ya karena tidak nyambung. Kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Sahrudin, kayaknya Sahrudin sudah naik ini tadi. Sahrudin. Ya nggak boleh nanti. Hah? Ya nggak boleh. Sahrudin. Dari macam mana? Ya. Ya, silakan Sahrudin nyalakan kamera. Yang tadi Dis. Sudah naik tadi kan? Oke Dis. Ini yang mana orangnya? Iya, Saya lupa. sudah naik tadi. Ya, coba nyalakan kamera. Yang tadi, yang dari Madura tadi, Sahrudin. Gimana Sahrudin? Sudah memeriksa hadisnya? Jangan ngomong hadis, pertanyaan saya dulu dilanjut tadi, Dis. Jawab, Dis. Sahrudin, di sini kita berdiskusi. Trinitas kamu, Dis. Oke, silakan. Apa yang mau Anda tanyakan? Silakan. Mau saya ulang ya, Silakan. Nah, Quran kamu kan ada 3. Yang katanya menyatu dalam 1. Yang saya tanyakan tadi, peran 3 Tuhan kamu itu di dalam penciptaan alam, Dis. Gimana, Dis, perannya, Dis?
Mau ngapa? Peran masing-masing Tuhan kamu itu di. Hah? Mau ngapain? Kalau perannya itu Jawab dong. terus mau ngapain? Kita nggak tahu bang Loh, gimana ini Tuhan kan nyiptain langit dan bumi bang. Loh. Iya, Bagaimana nggak sih, tahu Dis, kamu kita itu, nyiptain Dis? langit dan bumi. Saya kalau ditanya gimana cara Tuhan nyiptain langit dan bumi dalam Bible berfirman, bagaimana prosesnya saya nggak tahu bang. Terlalu tinggi itu bagi saya. Loh, ini hal ketuhanan itu hal yang paling prinsip di Islam agama, Dis. Ngapain ngomong ngerong-ngedul kamu kalau Tuhan kamu aja nggak kenal kamu, Dis? Yo, Oke. sih, Dis. Sudah. Iya, Sudah. yo jawab pertanyaan saya itu. Kan sudah saya jawab tadi. Gimana cara Tuhan ciptain langit dan bumi dengan berfirman? Oh, berfirman bagaimana? Firmannya gimana, Dis? Ketika menciptakan langit bumi itu, Dis? Contoh misalnya jadilah terang lalu terang itu jadi gitu. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Itu firmannya siapa itu? Apa Tuhan bapaknya, Tuhan anaknya, Tuhan ibunya? Anda mau meriksa begitu gimana cara nyiptainnya gitu? Iya dong. Oh gitu. Ayo, pakai jelasin alat dong. apa meriksanya? Loh. Iya. Dis, kamu kan punya kitab, Dis, Bible. Iya, yang saya tanya meriksanya pakai alat apa? Ya pakai Bible kamu. Firmannya kamu gimana Tuhan yang Bukan, ciptain tadi alam katanya ini? Anda mau meriksa. Anda mau meriksa gimana cara nyiptain terang? Gimana? Ilmu kamu, Dis. Dengan ilmu kamu yang sering ngoceh-ngoceh itu, Dis. Ayo dong, jelasin dong. Ya sudah. Sekarang gini saja. Kita itu tidak punya kapasitas atau tidak punya kemampuan untuk mengetahui bagaimana cara Tuhan nyiptain langit dan bumi. Kalau dalam Bible hanya mengatakan berfirman saja. Dalam Quran dikatakan dengan berkata saja. Kul. Dikatakan dengan kul, maka jadilah. Betul? Salah kalimatnya itu, Dis. Jangan sok tahu kamu, Gimana? Dis. Kun fayakun maksudnya. Kun fayakun jadi, betul? Penciptaan alam itu bukan begitu, Dis. Ada proses, Dis, di dalam Al-Quran, Dis. Gimana Udah, prosesnya? kamu jangan ngomong Al-Quran. Enggak, sebentar, saya mau Kamu tanya nggak gimana prosesnya. Kok nanya balik? Saya kan nanya kamu, Dis. Kamu aja nggak tahu gimana kamu nanya saya. Tahu banget, Dis. Tahu banget, Dis. Gimana cara kun fayakun menciptakan langit dan bumi? Jangan tanya saya dulu, jawab pertanyaan saya Nah, dulu. berarti jawab, benar. Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, Islam meninggal. Dis. Jawaban kamu apa? Jawaban kamu apa? Ayo. Kan Jawaban sudah kamu saya apa? jawab. Kita tidak tahu bagaimana caranya. Perannya gimana? Perannya gimana? Maksudnya gimana? Trinitas Tuhan kamu, Dis. Ada bapak, ada ibu. Yang jelas kalau Ada tiga-tiganya bapak, ada Tuhan, ibu. Gimana ini bapak ibu bagaimana? Tuhan kamu, Dis. Ada Tuhan bapak yang disebut Allah. Baik, saya jelaskan. Saya jelaskan dengan cara yang sederhana. Terus. Saya jelaskan Ya. dengan cara yang sederhana. Begini. Ayo. Bagaimana di dalam Bible itu dikatakan bahwa Bapak yang kami katakan Bapak pencipta langit dan bumi itu menciptakan langit dan bumi dengan perantaraan firman-Nya. Dengan firman Tuhan langit dan bumi dijadikan. Firman Oke. Tuhannya gimana? Firman itu kan kata-kata, Dis. Bukan hanya sekedar toh? kata-kata. Bagaimana? Firman itu Bagaimana bukan firman? hanya sekedar kata-kata. Firman itu kalau dalam bahasa bahasa Yunani-nya dikatakan logos. Logos itu juga bisa merujuk kepada akal, pikiran, hikmat, perkataan. Tuh. Jadi dengan hikmat Tuhan, dengan logos, dengan kemauan kehendaknya atau pikirannya, langit dan bumi ini dijadikan. Nah, dikatakan dia menjadikan langit dan bumi dengan berfirman, jadilah. Nah, lalu Firmannya bagaimana? tenang. Lalu bagaimana kita yang terbatas, bagaimana kita yang tidak bisa melampaui sesuatu yang begitu besar mengenal Tuhan itu? Caranya bagaimana? Dia menjadikan firman-Nya itu nuzul atau datang ke dunia menjadi seorang manusia namanya Yesus. Nah, ketawa kan? Iya. Ya, Gak apa-apa. Oke lah, sudah. Tenang dulu, tenang. Biar saya jelasin. Kamu belajar kan? Nah, jadi ketika kita melihat Yesus,
Sesungguhnya kita telah melihat Bapa yang mengutus Yesus tersebut. Jadi Yesus itu merupakan tenang dulu. Jadi ketika kita berjumpa dengan Yesus, ketika kita melihat Yesus, sesungguhnya kita telah melihat Dia yang mengutus Yesus. Jadi Yesus itu adalah pengejawantahan atau bentuk daripada Bapa yang tidak terlihat. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, tetapi Yesus itu adalah pengejawantahan. Begini, cara nalurinya gini, biar gampang. Misalnya saya dengan suara saya, atau saya dengan foto saya. Contoh, foto saya itu saya atau bukan? Ya bukan lah. Terus siapa foto saya itu? Iya, terus foto saya itu siapa? Gambar kamu itu bukan kamu, Iya, nah begitu juga. Yesus itu bukan Bapa di surga, tetapi Yesus itu adalah gambar daripada Dia yang tidak terlihat. Oh iya. Kemudian sudah paham gambar sekarang? itu disembah sama kamu ya? Oh iya dong. Kemudian gambar kamu itu disembah. Iya, daripada nyembah Muhammad gimana? Kalau foto kamu itu adalah bukan kamu, kemudian itu yang disembah, apakah Disembah itu makhluk diapain? menyembah? Ya? Disembah itu diapain? Loh, ya nggak tahu diapain sama agama kamu itu menyembahnya, Dis. Yang Kamu jelas, bilang disembah, maksudnya disembah diapain? loh, kata kamu kan disembah tadi itu foto kamu itu. Kamu yang nanya sama saya, disembah. Disembah maksud kamu diapain? Ya disembah, Dis. Gimana sih disembah? Diapain Dis? disembah itu? Digini-giniin gitu? Ya nggak tahu ritual kamu kayak gimana, Dis. Menyembahnya. Yang jelas kalau bukan. Iya, yang penting kami nyembah Yesus, nggak nyembah Muhammad seperti orang Islam itu. Tidak, Islam tidak menyembah Muhammad. Kalian itu penyembah Muhammad, pengkultus Muhammad, peminum darahnya, peminum kencingnya, rebutan keringetnya kalian. Kamu itu pelin-pelan. Yesus katanya firman, kemudian firman diutus. Sebenarnya Ya, Yesus iya. diutus apa Tuhan sih, Dis? Utusan apa Tuhan Yesus itu? Kalau kata kamu Tuhan itu merujuk kepada Bapa di surga, jawabannya tidak. Kalau Tuhan itu merujuk kepada gelar, jawabannya ya. Nah, makin pening lagi kan kamu kan? Makin pening lagi kamu. Yesus. Penjelasan kamu yang pening, Dis, nggak jelas. Dis. Masalahnya kamu yang pening, kamu yang nggak ngerti apa-apa tentang agama Islam. Itu Tuhan apa sih? Jangan berlari, Dis. Baik. Sekarang kamu saya tanya dulu, pengertian Tuhan itu apa? Firman itu kemudian diturunkan ke dunia, berwujud Yesus. Pengertian dan Yesus Tuhan itu apa? Kamu udah dapat koin 4.000 itu loh. Kamu harusnya udah agak fresh pikiranmu, otakmu. Walaupun nggak tahu itu dari orang salah kirim. Dengar, tenang. Gini. Coba kamu tenang dulu, bisa tenang? Bisa tenang? Bisa tenang nggak? Bisa tenang? Yesus ngejelasin. Saya bisa tenang nggak? Bisa tenang nggak? Tenang, Dis. Baik. Yesus. Coba kamu ngikutin. Saya nggak mungkin ngikutin logika kamu, Dis. Apakah kamu bisa menenangkan diri dulu? Kamu yang tenang, dengerin dulu saya ngomong. Gimana sih Anda ini? Dengerin dulu saya ngomong, Dis. Sahrudin, dengerin ya, dengerin. Oke, kamu nanya sama saya, apakah Yesus itu Tuhan? Nah, betul. Di dalam otakmu Yesus itu Tuhan maksudnya gimana? Yesus itu Bapa di surga gitu. Loh, tadi kan ada 3 sih. Yesus itu statusnya kan Tuhan anak, Dis. Menurut agama kamu, Dis. Iya betul. Dan saya juga percaya setan itu juga Tuhan. Tuhan kalian itu setan itu gimana? Anda tahu nggak ketika Anda ngomong Tuhan tuh maksud Anda apa? Tuhan Ya, itu adalah sebuah gelar, sebuah jabatan. Bahasa Arabnya Rob. Anda paham itu? Ya. Oke. Muhammad itu Robnya umat Islam juga nggak? Tidak lah. Ya belajar dulu Anda. Belajar dulu. Tidak. Kalau nggak belajar ya susah. Itu salah kamu, Dis. Muhammad kok disebut Bukan salah saya, salah daripada kamu yang nggak paham-paham. Sebentar, Tuhan saya itu bukan Rob, tapi Al-Ilah.
Tuhan saya Al-Ilah. Loh, Rob itu adalah pekerjaan dari Al-Ilah. Apa? Robbul Alamin, mengatur. Ya, apa arti Rob itu? Rob itu apa artinya? Mengatur. Oke, siapa yang mengatur kamu? Al-Ilah. Muhammad tidak mengatur kamu? Tidak dong. Muhammad tidak mengatur dia. Oke, jadi Muhammad harus kamu patuhi enggak? Hah? Iya. Muhammad harus kamu patuhi. Tapi bukan sebagai Tuhan ya, sebagai utusan yang diutus Tuhan. Inilah makanya saya bilang botolnya setengah mati. Kamu Sahrudin, makanya gini loh. Kenapa diskusi kita menjadi buntu? Karena Anda itu tidak paham definisi sebuah kata. Kalau Anda tidak paham sebuah kata, maka diskusi kita akan buntu terus. Rob kamu anggap Tuhan, bukan Dis. Jadi Rob, definisi Rob apa? Definisi Rob itu apa? Pengatur, artinya pengatur. Baik. Kalau kamu bilang kepada Allah ya Robbi, apa artinya? Ya karena Tuhan yang mengatur saya, Dis. Itu pekerjaan Tuhan. Ya kan, nggak ngerti kan? Makanya jangan hanya bisa framing kamu, Dis. Framing. Ya, kalau ketemu orang bukan framing, yang mengakui itu orang-orang Islam sendiri. Gimana sih? Kalau ketemu orang awam, kamu bisa memakai rob itu sebagai senjata. Justru karena Anda orang awam, makanya Anda tidak paham. Kamu awam terhadap Islam, Dis. Jangan sok tahu tentang Islam kamu, Dis. Baik. Kamu bahasa Arab aja nggak tahu. Saya harus menunjukkan orang-orang Islam saja ya, supaya Anda paham. Gini. Coba kamu dengerin ini, kamu dengerin, tenang, kamu dengerin ini. Nggak perlu. Saya. Kalau begini, kalau kamu tidak mau mendengar, kalau kamu panik, bagaimana kamu bisa nerima poin daripada saya? Ya, poin kamu nggak ada. Nah, coba kamu dengerin ini, kamu dengerin ini dulu. Dengerin ini. Dengan Edis TV, Tasik Ngaji akui Muhammad adalah Rob. Rob itu artinya Tuhan. Dan orang Islam itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Ya, yang terakhir yang mengakui Muhammad itu Robnya, bahkan sebelum berdebat dengan saya adalah orang ini. Nabi Muhammad bisa dikatakan Rob. Ini. Oh, satu, kemudian dua. Dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Rob kita. Dua Robmu. Nih, lagi bukan hanya satu. Yusuf PI. Nih, perhatikan. Apakah Muhammad itu bisa disebut? Ngapain, Dis? Dengerin itu, Dis. Iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu. Dia adalah Rob pada zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Ya. Baik. Biar cuma satu, nggak cukup kalau satu, nggak cukup. Nih, lagi. Biar saya tunjukin sama kamu. Nih, dengarkan. Itu cuma alasan kamu untuk tidak menjawab pertanyaan saya, Dis. Yesus itu siapa? Ngapain kamu nunjukin itu sama saya, Dis? Nah. Jawab dulu pertanyaan saya, Dis. Jelas kan? Jelas kan? Yesus itu siapa? Agama apakah? Itu bukti kamu nggak bisa jawab pertanyaan saya. Nah, kamu tiap hari kok mempermasalahkan Yesus Tuhan, Yesus adalah Tuhan atau utusan. Sedangkan Muhammad utusan nggak? Utusan dong. Tapi kenapa dia Rob? Siapa yang bilang itu? Iya, teman-temanmu. Yusuf PI mengakui, Rashid mengakui, Tasik Ngaji mengakui, siapa lagi? Rijal mengakui. Muhammad Rob tapi utusan gimana? Rob kok utusan? Itu sama dengan pertanyaanmu, Yesus Tuhan kok utusan? Tololnya pertanyaanmu sama dengan tololnya Muhammad Rob adalah utusan. Gimana Anda ini?
Dengerin saya dulu. Rob tahu kamu artinya? Dengerin. Artinya Rob tahu kamu? Muhammad Rob atau tidak? Rob tahu nggak kamu apa artinya? Arti daripada Rob adalah orang yang mengendalikan, mengatur, memimpin, mengepalai. Itu arti Rob. Rob itu statusnya kalau pada Nabi Muhammad. Nah. Dengerin dong. Bagaimana kamu bertanya kepada saya, kenapa Yesus Tuhan tapi dia utusan? Sama tololnya dengan pertanyaan, kenapa Muhammad Rob tapi diutus sama Rob? Mana Anda ini? Rob yang dikonotasikan kepada Nabi Muhammad itu bukan sebagai sesembahan. Sama dengan kata-kata Tuhan yang disematkan kepada Yesus bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Berarti paham? Yesus ya? Yesus kalau kata Tuhan merujuk kepada Bapa di sorga, jawabannya bukan. Jangan berbelit, Yesus Tuhan. Jangan berbelit, gimana ini? Ya. Bentar, saya naikkan satu orang Muslim, sebentar. Yesus Tuhan bukan. Yesus sebentar. Tuhan bukan. Saya naikkan satu orang Muslim, biar Anda paham, biar Anda nggak tahu, biar Anda nggak naik. Tuhan. Dari tadi Anda naik Tuhan aja. Mana Rijal ini? Sebentar. Kita kasih naik dulu Rijal. Jangan naikkan orang lain dulu, Dis. Biar Anda paham. Mana Rijal? Biar saya suruh Rijal ke sini. Yesus Tuhan. Mana si Rijal ini? Jawab dong. Tidak keluar si Rijal. Bisanya kamu berkelit. Ya, Yesus belajar dulu Anda agama Islam. Belajar dulu Anda definisi sebuah kata. Kalau Anda nggak belajar gimana kita mau diskusi? Yesus Tuhan. Ya. Terus kenapa dibilang utusan tadi? Sama kamu? Sudah. Muhammad Rob bukan? Bukan. Kenapa teman-temanmu bilang Muhammad itu Rob? Itu berarti tidak tahu mereka. Kan saya bilang Rob yang sedangkan kamu saja tidak tahu Muhammad suruh minum kencing onta, suruh nyium batu. Sementara kamu nyala-nyalain mereka. Kencing onta lagi yang kamu bilang. Itu bukti kamu tidak mengerti agama Islam. Makanya kamu tidak bilang Muhammad itu Rob. Bukan Rob sebagai ilah loh. Al-ilah. Oh, Muhammad Rob atau bukan? Rob dengan al-ilah beda. Rob atau bukan? Siapa itu? Musing dia. Muhammad itu Rob atau bukan? Bukan. Oke, apa definisi Rob? Yang mengatur sudah saya bilang. Yang mengatur. Oke, Muhammad mengatur nggak? Muhammad mengatur umat Islam nggak? Mengatur dengan ajaran Islam. Berarti dia Rob nggak? Bukan. Nah kan pengak kan? Pengak dia. Pengak dia pengak setengah mati, pengak. Sebentar, saya ulangi lagi. Apakah definisi Rob? Apakah definisi Rob? Yang mengatur. Yang mengatur. Stop. Apakah seorang Muhammad mengatur umat Muslim? Bukan Nabi Muhammad yang mengatur, tapi agama, Dis. Jadi Muhammad tidak mengatur umat Muslim? Tidak dong, Islam yang terus siapa yang ngatur? Terus siapa yang ngatur umat Islam? Siapa yang ngatur umat Islam? Agama. Umat Muslim. Kalau sholat Anda harus begini, masuk kamar mandi harus begini. Kemudian kalau Anda jalan harus begini. Jenggot, siapa yang ngatur begitu? Agama itu, Dis, cuma penyampaiannya melalui Nabi Muhammad, Dis. Nah, berarti siapa yang ngatur? Agama, bukan Nabi Muhammad itu. Agama datangnya dari mana? Dari Allah, Dis. Allah datangnya dari mana? Loh, ya nggak tahu, Dis. Nggak tahu. Kita ikuti logika berpikir dia. Bagaimana kamu katakan Muhammad tidak mengatur umat Islam, sementara semua dalil-dalilnya dari Muhammad? Apa yang katakan semua dari Muhammad? Perintahnya datangnya dari Muhammad, tapi Muhammad tidak mengatur umat. Gini, bagaimana kamu gini? Ini. Ada hadis. Dengerin, Dis. Bagaimana? Ada. Dengerin, Dis. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baik. Sesuatu yang dikatakan. Siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan?
Wa ma yantiqu Saya anil tahu hawa. ayatnya itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Saya tahu. Siapa yang mengatakan? Sesuatu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tidak ada yang berangkat dari dirinya sendiri, tapi wahyu dari Allah. Dari wahyu dari Allah. Apapun yang disampaikan oleh Nabi Muhammad bukan murni Nabi Muhammad yang mengatur, itu hanya adalah firman Allah yang disampaikan melalui Nabi Muhammad. Baik. Bukan Nabi Muhammad yang mengatur. Sudah bisa saya tanggapi? Sudah bisa saya tanggapi? Boleh. Oke. Semua yang diucapkan Muhammad bukan berasal dari dirinya, tetapi berdasarkan dari wahyu yang diucapkan, betul? Oke, betul. Baik. Minum kencing onta dari mana? Geleng-geleng kepala. Kok geleng-geleng kepala? Dengerin dulu. Sebentar, ini terakhir nih. Minum kencing onta dari mana? Ya ini saya jelasin, Dis. Memahami hadis Nabi itu tidak bisa hanya dengan terjemahan kayak kamu itu, Dis. Ya udah, bahasa aslinya gimana? Saya mau belajar. Di situ minum kencing onta enggak? Sebentar, ada asbabul wurudnya, Dis. Mulai Ada akrobat nih. Oke, waktu Muhammad nyuruh minum kencing onta itu wahyu atau bukan? Apa? Waktu Muhammad menyuruh minum kencing hewan supaya diminum oleh kalian, itu wahyu atau bukan? Perintahnya tidak segamblang itu, Dis. Katanya tadi semua wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Semua yang diucapkan Muhammad itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya, betul? Betul. Berarti yang diucapkan Muhammad menyuruh minum kencing onta itu wahyu dari Allah. Betul. Iya. Kenapa Anda tidak beranu? Kenapa Anda banu? Kenapa Anda melawan? Berarti Anda melawan, Anda durhaka Anda kepada Muhammad Anda. Orang bego ini kalau kayak gini. Tadi dikasih kesempatan ngomong ini. Ketika Muhammad menyuruh minum kencing hewan, kenapa Anda nggak minum kencing hewan? Oke, nanti itu saya jawab ya. Nanti itu saya jawab ya. Jangan nanti, sekarang. Wahai penyembah Muhammad. Yesus itu siapa, Dis? Wahai penyembah Muhammad yang nggak sadar menuhankan Muhammad, saya cuman bilang kepadamu, Muhammad itu Rob kalian, Tuhan, Tuan kalian, Gusti kalian yang mengatur kalian. Rob bukan Tuhan loh artinya. Yang artinya Tuhan itu ilahun. Oke, baik. Saya tunjukkan kata Rob di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Fatihah. Kamu bilang Rob artinya bukan Tuhan. Memang Anda ini bebal, Anda ini. Baik. Saya tunjukkan. Al-Fatihah. Sebentar. Kamu menghilangkan kita kasih tunjuk sebentar. 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 Saya balikan dulu kamera saya. Kamu bilang Rob bukan Yesus, Tuhan. Sungguh nekat yang nyata nih. Lihat. Alhamdulillahi Rabb. Ada kata Rob nggak di sini? Ya betul. Oke, apa arti Rob? Yang mengatur, Dis. Mana di sini yang mengatur? Mana di sini? Itu biar mudah memahami saja itu, Dis. Oke, berarti kata Rob di sini diterjemahkan sebagai apa? Al-ilahu, Dis. Al-ilahu Tuhan, Dis. Udah, kau tidur di bawah sana. Udah. Kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Tidur. Aduh, sulit.